Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdan amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi karam. وجه أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نواف بن عمر الجابي الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمقالة الثلاثون. Dan makalah yang ke-30 halaman 14. An Zakaria Yahya bin Mu'ad, dari Abu Zakaria, bapaknya Zakaria, namanya Yahya bin Mu'ad, rahmatullahi alaihi, semoga Allah merahmati bapaknya Zakaria, yaitu Yahya bin Mu'ad. Apa makalah atau perkataan dari Yahya bin Mu'ad? Tarkud dunya kulluha. Tarkud dunya, meninggalkan kesenangan dunia. Kulluha, ya semuanya. Ahlul akhirati, itu mengambil akhirat. Kulluha, ya semuanya. Li'annahuma, karena sesungguhnya dunia dan akhirat itu kabdorotaini, seperti dua madu. Madu bukan madu beneran ini, madu-maduan ini. Gus Roy udah datang loh, kapan? Lagi apa ya? Bini tua, bini muda itu. Apa namanya? Madu kan? Ayo, untuk ngecek madu itu asli itu benar apa enggak, bawa pulang, asal ada piring pecah, mangkok pecah, madu asli. Kalau dibawa pulang kok enggak ada piring pecah, berarti madu palsu. Dunia dan akhirat itu Yahya bin Mu'ad menggambarkannya seperti dua madu apa namanya, gitu ya. Kadorota ini itu seperti dua istri muda sama istri tua. Kayak laguna Ahmad Dhani sekalian kawin tiga ya. Pak Idris nggak tahu lagunya Ahmad Dhani, taunya dia Roma Irama. Faman tarokaha, faman dan siapapun tarokaha, yang meninggalkan dunia, kullaha, ya semuanya, ahduha, maka ia mengambil akhirat, kullaha, ya semuanya. Ini makalah dari Yahya bin Mu'ad itu, beliau menggambarkan begini. Orang yang bisa menyatukan dunia dan akhirat itu seperti orang yang bisa menyatukan istri muda dan istri tua. Kan nggak gampang ya. Pak Mansur nggak ada ya? Oh, nggak ada, mau belajar sama Pak Mansur nggak ada orang. Iya, kayak pembahasan ini makanya nggak masuk nih. Orang yang bisa menyatukan urusan dunianya dan urusan akhiratnya, ya kayak orang yang bisa menyatukan istri muda dan istri tua. Ya, rata-rata biasanya orang yang cenderung salah satu. Istri muda itu kayak dunia, istri tua kayak akhirat.
Istri muda menyenangkan, dunia menyenangkan, tapi biasanya ya nggak lama. Habis itu balik ke biasanya. Ya, ini Yahya bin Mu'adz itu menggambarkannya begitu. Lah kalau orang yang serius ke dunianya biasanya akhiratnya lepas loh, kan baru datang orangnya. Diomongin kerasa nih. Lah kalau orang yang serius ke akhiratnya ya kadang dunianya lepas. Maka kalau bisa ya dua-duanya kalau bisa. Wong doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, dunianya enak, akhiratnya ya enak. Jangan sampai dunianya enak tapi akhiratnya sengsara. Ya jangan sampai dunianya sengsara, akhiratnya walaupun enak. Ya kalau bisa ya dua-duanya. Ai artinya faman siapapun a'rada yang berpaling anid dunia dari dunia bil kulliyati secara keseluruhan ahabba maka ia senang al akhirata ke akhirat hubban dengan kesenangan kathiron yang banyak. Tapi sebaliknya waman akhadaha dan siapa yang mengambil kesenangan dunia kullaha ya semuanya tarakaha al akhirata maka ia akan meninggalkan akhirat kullaha ya semuanya. Ini kata-katanya muter bolak-balik. Faman ahabbat dunya pesan siapa yang senang dunia bil kulliyati dengan keseluruhan a'rada maka ia berpaling anil akhirati dari akhirat bil kulliyati dengan keseluruhan. Fa akhadhaha maka ia mengambilnya fi tarkiha dalam meninggalkannya. Ai artinya fa hubbul akhirati cinta akhirat itu sababul i'radi anid dunya menjadi sebab berpalingnya dari dunia. Ini Yahya bin Mu'adz bilang kalau orang serius dunia ya akhiratnya lepas, kalau orang serius akhirat dunianya lepas. Ya kalau bisa ya tadi dalam doa yang ideal kita ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan ada satu ayat yang bunyinya begini. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah urusan akhirat tapi ya jangan melupakan dunia. Jangan sampai ada orang yang dunianya udah ditinggalin yang ngejar akhirat sehingga di dunianya terlunta-lunta dihina orang kesono kemari. Banyak sahabat Rasulullah yang 4 itu yang 2 orang kaya. Abu Bakar itu orang kaya. Utsman apalagi. Utsman itu setiap ada momen besar, beliau sedekahnya itu saya pernah dengar pemaparan dari Profesor itu Dr. Syafi'i Antonio yang pakar ekonomi Islam itu. Itu Utsman bin Affan itu ketika ada momen-momen besar misalnya kayak peperangan itu, yang mendanai semuanya Utsman. Ya kan nggak murah ya dana perang. Beli untuk pasukan kuda. Kalau satu kuda misalnya harganya 20 juta ya. Nah kalau dia beli 100, pasukannya padahal lebih dari itu. Dan itu Utsman yang membiayai. Ketika momen-momen besar, Utsman itu ya enggak gitu. Nah kalau bukan orang kaya ya enggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyah wal salasun, dan makalah yang ke-31. An Ibrahim bin Adham, dari seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Annahu sesungguhnya kila ketika ditanyakan lahu kepada Ibrahim bin Adham, bima wajadta az-zuhda, bima dengan apa wajadta engkau memperoleh az-zuhda, zuhud. Zuhud itu orang yang tidak begitu peduli dengan dunianya. Mungkin duitnya banyak, tapi dengan duitnya itu dia cuek. Kalau digambarkan ada seorang
mursyid atau seorang ulama besar namanya Abu Hasan Asyadzili. Abu Hasan Asyadzili itu seorang ulama sufi, tetapi kekayaannya luar biasa. Pembantu di rumahnya aja itu, pokoknya satu pembantu hanya satu pokok pekerjaan. Pokoknya yang nyapu khusus nyapu, ngepel khusus ngepel, saking kayanya. Kalau numpuk duit itu di ruang tamu, sehingga asal ada orang bertamu ke rumahnya, ngelihat duitnya. Sehingga orang-orang itu kalau bertamu ke rumah yang ini kiai besar ini kaget. Kiai kok pamer duit ini. Nah, ketika ditanya kayak gitu, Imam Abu Hasan Asyadzili bertanya, duitku memang banyak tapi nggak masuk ke dalam hatiku, hanya di tangan saja. Kalau kita nggak punya duit tapi di hati kayaknya banyak duit, kebalikannya kita. Nah, Abu Hasan Asyadzili itu enggak. Duitnya banyak tapi nggak ngerasa kalau dia punya duit. Maka ya nggak main hati. Ai artinya bi ayyi syai'in, dengan sebab apa ahbabta engkau suka taroka rohatat dunia, meninggalkan kesenangan dunia, tolaban karena untuk mencari lirohatil akhirati, untuk memperoleh kesenangan akhirat. Ibrahim bin Adham ditanya, kalau bahasa kita Pak Ibrahim, dengan cara apa engkau kok bisa zuhud? Atau dengan cara apa engkau lebih suka meninggalkan kesenangan dunia untuk mengejar kesenangan akhirat? Ruya, padahal diriwayatkan, diceritakan, annahu kana sultanan, Ibrahim bin Adham itu sultan, raja. Kalau sekarang sultan itu dibahasakan orang kaya ya. Ini orang kaya di VMI, namanya sultan PMI gitu ya. Itu kan sekarang lagi ngetren sultan Andara, sultan apa lagi. Lah, Ibrahim bin Adham itu seorang raja, tapi kok raja bisa zuhud? Padahal raja kalau zaman dulu kan punya segalanya, berbeda dengan presiden. Presiden paling 5 tahun, 10 tahun udah mau minta perpanjangan 3 periode di demo mulu. Kalau dulu zaman Pak Harto mah bisa sampai berapa tahun ya? 32 tahun ya. Sekarang pokoknya 10 tahun lah. Dulu yang Habibie bentara, Gus Dur bentara, Megawati yo iya, timbang ngelanjutin doang. SBY 10, Jokowi 10. Lah kalau raja kan seumur hidup, meninggal baru ganti anaknya. Lah kok raja bisa zuhud dulu, ceritanya gimana? Annahu kana sultanan fi baladihi, ia seorang raja di negaranya. Fataroka as-sultana, kemudian ia meninggalkan kekuasaan atau kesultanannya. Wajtahada, dan ia lebih memilih berijtihad atau bersungguh-sungguh fil ibadati, dalam ibadah, fi Makkah, di Makkah, wa ghairiha, dan selain Makkah. Ia pergi dari kerajaannya, kemudian ia memilih untuk tinggal di Makkah karena mau tekun ibadah. Ini kayak cerita yang pendiri agama Buddha itu kan, Siddhartha Gautama ya. Siddhartha Gautama itu kan sama kan, dia seorang raja yang kemudian meninggalkan kerajaannya, lebih ia bertapa sampai akhirnya ya ini yang menimbul yang mengajarkan ajaran Buddha. Wa fi Risalatil Qusyairiyah, dan dalam kitab Risalatul Qusyairiyah diceritakan bahwa Ibrahim bin Adham itu Abu Ishaq, bapaknya Ishaq. Berarti bapaknya jenengan namanya siapa? Bukan Ibrahim, bukan ya? Abu Ishaq berarti bapaknya Ishaq. Pak Haji, bapaknya namanya siapa Pak Haji? Bukan Ibrahim, bukan ya? Takutnya ya gini. Abu Ishaq namanya Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur. Loh. Kok ada semua di sini ya? Jangan kan belakangan ada Idris juga ini nanti. Ibrahim bin Adham itu nama aslinya Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur. Min Qurati Balha, yaitu dari satu negara, satu wilayah dari Balha.
Kana min abna'il muluk. Ini kalau cerita dalam Risalah Qusyairia, beliau itu belum seorang raja, tapi abna'il muluk, putra seorang raja. Fa kharaja yauman, satu hari ia pergi dari kerajaannya itu mutasayyidan, karena ingin berburu. Kalau Ishak di sini yo pengen mancing, Mbak Ji. Iya, kalau Ishak di sini pengen mancing, sono pengen berburu. Fa asara sa'laban au arnaban, yang dicari sa'laban, kancil, au arnaban atau kelinci. Lah kalau Ishak di sini yang dicari lundu sama gabus. Betul. Wa huwa fi talabihi, dan ia ketika dalam perburuannya itu, dalam pencariannya itu, fahatafa bihi hatifun, maka ada suara yang enggak tahu sumbernya dari mana. Ketika lagi asik berburu, kemudian ada suara, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, alihada khalaqta am bihada umirta. Alihada, apakah untuk ini khuliqta, engkau dicipta, am bihada umirta, atau dengan ini kamu diciptakan. Kalau bahasa gampangnya begini, hei Abu Ishak, tadi kan namanya aslinya Abu Ishak ya. Hei Ishak, sorry Pak Haji nggak panggil saya, panggil Pak Haji. Mau nyontohin di sini kok. Hei Ishak, apakah kamu tercipta di dunia ini hanya untuk ini nih, mancing mulu? Lah iya kan, supaya kondisional ceritanya biar sama kayak orang kita kan begitu aja. Lah iya, apakah kamu tercipta hanya untuk mancing? Apa nggak dengar tuh di musola udah adzan? Tapi suaranya entah dari mana, Pak Ustadz Royani bisikin dari sini nggak tahu. Woi, udah adzan, woi, jangan mancing mulu, woi. Ya kayak namanya yo Ishak ya. Oh yang di belakang iya aja, yang di luar. Sini masuk, sini masuk. Ya Ibrahim, alihada khalaqta am bihada umirta. Ibrahim, apakah hanya untuk ini kamu itu diciptakan ke dunia ini? Am bihada umirta, atau hanya ini tugasmu? Mancing kan ya. Dimakan kagak, dipancing mulu, mancing asal dapat lepas lagi, taruh di ember loncat hilang. Bukan hilang mana tadi? Loncat hilang bener kan? Mana? Summa hatafa bihi aidan, kemudian juga ada suara juga min kurbusi surujihi, ketika ia naik ke pelana kendaraannya. Mungkin begitu habis mancing di tempat pancingan ada suara begitu, dia pergi, begitu nyetater motor ada suara lagi. Min kurbusi surujihi, kurbus itu pelana, jok kalau kita ya sekarang, kurbus itu jok, kalau dulu ya pelana. Surut itu kendaraan. Ya kendaraan kan ya kalau zaman dulu onta, kuda, ya sekarang ya motor, mobil. Wallahi, demi Allah, ma lihada khalaqta, ma apakah lihada, untuk ini khalaqta, engkau tercipta. Suaranya isinya sama, mempertanyakan kamu hidup di dunia ini tercipta apa ya, hanya untuk berburu apa hanya untuk mancing. Wala bihada umirta, dan wala dan tidak bihada, untuk ini umirta atau amarta, engkau diperintah. Fanazala, kemudian ia turun andabadihi, dari kendaraannya. Begitu dengar suara begitu, motor nggak jadi starter, turun. Wasadafa ra'iyan, kemudian ia jalan berjumpa dengan ra'iyan. Ra'iyan itu seorang yang angon. Apa angon? Gembala, penggembala. Li abihi,
penggembala yang menggembalakan ternak punya bapaknya Ibrahim. Fa'akhadha kemudian Ibrahim mengambil jubah. Bahasa Indonesia, bahasa Arab sama, jubah. Lirra'i yang diberikan kepada orang yang angon tadi. Min sufin, judahnya itu dari suf, wool. Wala bisaha, kemudian ia memakainya. Wa a'tahu, kemudian ia memberikannya. Firasahu, kuda kendaraannya itu. Wa ma ma'ahu, dan apa yang ada bersamanya. Summa innahu dakhala al-badiyata, kemudian dia masuk ke satu kampung. Summa dakhala Makkah, kemudian nyampe ke kota Makkah. Ceritanya begini, begitu Ibrahim dengar suara kayak begitu itu tadi, langsung kendaraannya, pakaian, jubahnya, semuanya dikasih ke orang yang ngangon, orang yang gembala. Artinya ia meninggalkan segala kemewahan harta benda yang ia punya. Kemudian summa innahu dakhala al-badiyah, ia masuk ke badiyah. Badiyah itu kampung. Kalau di kita badui, itu kampung pelosok yang belum kenal budaya modern. Bahasa Arab juga. Di hadis kata Bulughul Maram juga ada yang bercerita orang badui. Kalau badui, kalau dalam teks Arab itu diartikan orang yang pelosok, orang yang tertinggal pedalaman. Sehingga di dalam Bulughul Maram itu ada cerita ketika Rasulullah kumpul dengan para sahabat, tiba-tiba datang orang Badui dan kencing di tengah-tengah masjid. Ya masjidnya tapi kan bukan keramik begini. Ya udah orang tua. Begitu kencing ini Umar, yang namanya Umar kan orangnya temperamen. Langsung ngunus pedang mau dibunuh. Umar itu terkenal orang paling sangar. Setan aja kalau kejumpa sama dia milih melipir jalan lain daripada dibentak sama Umar. Bahkan ada riwayat cerita-cerita kewalian itu. Ketika masih hidup Umar kan pribadiannya kayak gitu. Sehingga sahabat Ali yang sahabat kentalnya lah, sahabat CS-nya itu. Yang namanya sahabat itu kadang kayak kepo juga. Ini Umar gitu. Orang kok galaknya begini. Ntar kira-kira kalau mati berani gak ya bentak malaikat mungkar nakir. Sampai-sampai ketika sahabat Umar kan meninggalnya dibunuh ketika mau ngimami sholat subuh. Yang dulu namanya Abu Lu'lu'. Nah ketika terbunuh itu sahabat Ali itu sempat kepikiran, ini orang waktu hidupnya galaknya gak ketulungan. Akhirnya sahabat Ali itu minta dibukakan kasyafnya itu. Kasyaf itu terbuka antara alam kita dengan alam lain. Sahabat Ali itu pengen dengar ketika nanti Umar ini diinterogasi mungkar nakir, kira-kira jawabannya apa. Ketika Umar dimakamkan, sahabat Ali ini nungguin kapan ini diinterogasi. Begitu mungkar nakir datang, bener ternyata tebakannya. Langsung dibentak. Ngapain lu kemari? Itu tugas lah, menanyain kamu. Kamu kok nanyain saya apa enggak? Kamu enggak tahu kalau saya ini mertuanya orang yang terbaik di muka bumi ini, orang yang paling dicintai oleh Allah, yakni Nabi Muhammad. Ternyata masih ngandelin mantunya. Sampai sekarang juga kadang ada orang ketilang polisi ngandelin. Tilang polisi, Pak polisi, apa kamu nggak tahu mantu saya? Umar dulu ya pernah begitu. Berarti kalau ada orang pakai backing ini udah ada sangatnya. Sahabat Umar pakai backingnya mantunya. Mantunya kan mertuanya Rasulullah kan Umar. Sahabat 4 ini yang 2 mantu, yang 2 mertua. Lah Abu Bakar itu mertua, Umar mertua. Kalau Utsman dan Ali mantu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wa sahiba biha Sufyan as-Tsauri wal Fudail ibnu Iyad. Kemudian ketika di Makkah itulah Ibrahim bin Adham bersahabat dengan Sufyan as-Tsauri dan Fudail ibnu Iyad.
Wa dakhala Asyam dan masuk ke negeri Syam, wa mata biha dan kemudian wafat di sana. Wa kana dan Ibrahim bin Adham itu yakulu, makan atau menghidupi dirinya min amaliyatihi dari kerja tangannya sendiri, alias meninggalkan semua kekayaan yang ia punya itu. Ia milih bekerja serabutan, mislul hasad, semisal seperti jadi buruh panen. Anak raja meninggalkan kerajaannya, milih jadi buruh panen. Wa hifdzil basatin atau jaga kebun, jadi tukang kebun. Wa ghairi dzalik dan yang selain itu. Ini kisah Ibrahim bin Adham, seorang yang anak raja kaya raya tapi lebih memilih hidup zuhud dengan menjadi tukang kuli panen atau tukang kebun. Gara-gara ketika lagi mancing dibisiki suara gitu, kamu hidupmu mancing mulu. Qala ai sayyiduna Ibrahim. Tadi kan di atas itu yang di dalam kurung itu kan pertanyaan, Ibrahim, kok kamu bisa zuhud, itu ceritanya bagaimana kan gitu. Qala, ya ini jawabannya. Qala Ibrahim bin Adham menjawab, bisalah sati asya'a, karena 3 perkara. Ra'aitu, saya melihat al-qabr, alam kubur, bukan kuburan ya. Kuburan dengan alam kubur kan beda. Kalau kita alam kubur pasti akan ke sana, tapi kalau ke kuburan belum tentu. Orang yang meninggal ketika kecelakaan pesawat nyemplung ke laut, jenazahnya nggak ketemu, kan nggak ke kuburan kan ya? Atau mungkin orang yang kecemplung laut kemudian dimakan sama ikan, ya enggak ke kuburan, tapi alam kubur. Lah kemudian saudara-saudara kita yang beragama lain kemudian ketika meninggal kemudian dikremasi, dibakar, kan ya enggak ke kuburan, apa tetap ke kuburan? Enggak ya? Enggak, itu abunya itu buang ke laut, enggak dikubur ya? Berarti kan enggak ke kuburan kan? Tapi alam kubur tetap. Kalau kuburan alam nyata, tapi kalau alam kubur alam gaib. Termasuk yang wajib kita imani, alladzina yu'minuna bil ghaib. Alam kubur itu termasuk dari bil ghaib, alam gaib. Ya kalau diteliti ya nggak bakalan bisa, wong berbeda alam dengan kita, kecuali kayak sahabat Ali tadi yang minta kasyaf, minta bisa dibukakan, dihilangkan tirai antara alam sekarang dengan alam kubur. Nah, kalau diteliti secara sekarang ilmu pengetahuan ya enggak bakalan benar. Ra'aitu, saya melihat al-qabr, alam kubur, muhishan, itu mengerikan. Zahirnya aja serem ya. Udah masuk di situ sendirian, kanan kiri lem tanah, enggak disemen. Kalau disemen mending. Kalau di San Diego Hill kali agak enakan kali ya. Yang di Kerawang yang harganya katanya 100 berapa juta ya? Konon ya, mungkin malaikatnya agak ramah, mau ditanyain kasih contekan dulu, ada ngopi dulu, ngopi-ngopi. Emang bisa ya? Enggak bisa. Lah saya lihat alam kubur itu menakutkan. Aiqati'an lil qulub, artinya menggetarkan hati, an mahbubati, dari orang-orang yang cinta terhadap itu. Walaisa ma'i mu'nisun, walaisa, dan tidak ada ma'i untuk mu'nisun, yang menghibur di kuburan sendirian. Saya pernah baca buku Malam Pertama di Alam Kubur, serem. Ayo, enak malam pertama di alam kuburnya itu ya nggak enak. Ya kalau malam pertama di ranjang pengantin, malam pertama di alam kubur, serem. Tapi pertanyaan malaikat kan jawabannya kita udah hafal ya, udah hafal ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kan jawabannya itu ya. Cuman kan pertanyaannya nanti ketika ketemu mungkar nakir masih bisa jawab kok enggak ya? Ya apal, kita apal, tapi kalau ketemu malaikat kan belum bisa jawab ya. Wong Fatihah apal, suruh berdiri di sini loh.
Berdiri di sini banyak ancamannya lagi banyak. Oh bisa lupa katanya. Ngomong gampang ya, ngomong gampang. Kalau yang nggak terbiasa, suruh megangin ini loh, gemeter. Iya, ini padahal ngadepi sesama temen ya, sesama tetangga yang tiap hari yang ngobrol, bercanda. Ya tiba-tiba ini besok, Pak Tasir gantiin dong ini. Oh saya yakin begini. Padahal yang ngomong tiap hari ngomong, ngobrol ya bareng tiap hari ketemu ya. Apalagi nanti ketemu mungkar nakir seumur-umur belum pernah ketemu. Saya masalah itu saya ada cerita Pak. Waktu pertama kali masuk Sanawiyah itu saya ditunjuk sebagai untuk sambut. Kalau dulu kan ada penataran P4 ya, zaman sekolah dulu ya. Nah, kalau sekarang nggak ada ya. Dulu ada. Saya masuk SMP itu tahun 93 Pak. Ada penataran P4, saya suruh sambutan sebagai perwakilan murid baru. Teks pidato dibikinin itu sama pembina itu. Saya apalin pagi, sore, siang, malam, dikasih waktu seminggu. Di rumah udah belajar, bapak sama mak sama adik ini jadi penontonnya. Saya pakai gagang singkong begini Pak. Wassalamualaikum. Wapal dengan PD-nya apal. Pas hari-harinya contekan nggak saya bawa wong apal. Begitu ada assalamualaikum amma badu, inget gak karuan sih. Nama kepala sekolah depan saya itu lupa namanya. Yang kami hormati Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah. Ini yang sesama manusia loh. Kepala sekolahnya ya tetangga. Lupa, apalagi ketemu mungkar nakir. Pak Haji. Pak Haji waktu suruh sambutan waktu acara maulid. Itu saya perhatiin catatan itu begini. Ya itu yang dihadapi tetangga sendiri, tiap hari bercanda, tiap hari ngobrol sama-sama. Lah ini mungkar nakir yang dihadapi. Walai samai mukhlisun. Dan gak ada yang memberi pertolongan atau nemani atau nyenengi aku. Ai may yusakkinu qalbi. Ai artinya man seseorang yusakkinu yang bikin tenang qalbi, hatiku. Gak ada yang nemenin, gak ada yang ngasih contekan. Lah kalau orang satu liang dua jenazah, apakah nanti bisa kompromi? Contek-contekan gitu. Misalnya yang sebelah ditanyai dulu, merubukan. Oh nggak bisa. Ayo kan ada kan misalnya yang meninggal bareng kemudian dimakamkan dalam satu liang. Yang satu orang baik, yang satu orang kurang ajar misalnya. Yang kurang ajar misalnya diinterogasi dulu, apakah yang baik ini bisa ngasih contekan? Enggak bisa, harus masing-masing kok. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Takutlah pada satu hari yang orang itu udah nafsi-nafsi, urusin sendiri-sendiri. Bapak nggak bisa ngasih pertolongan anak, anak nggak bisa ngasih pertolongan bapak kalau sudah sama-sama mati. Lah kalau yang satu hidup, satu mati, lah masih bisa. Ya gunanya kita sholat jenazah, kita gunanya talqin, kita gunanya itu kan kita yang hidup memberi bantuan kepada yang mati. Kalau dalam hadis itu kan orang yang meninggal itu kalau gharikil mughawwis, seperti orang yang anyut dalam aliran air, tenggelam. Lah orang tenggelam itu kan yang bisa nolong bukan orang yang tenggelam, berarti orang yang di atas. Nah makanya kalau kita yang hidup kok datang ke kuburan kok minta pertolongan, itu ibarat kita orang yang nggak tenggelam minta pertolongan kepada orang yang tenggelam. Iya kan begitu logikanya. Lah orang yang tenggelam itu butuh kita. Lah kalau orang tenggelam itu ya butuhnya ya tali, ya ban bekas, papan. Orang tenggelam, Pak mau HP seri terbaru nggak? Ya nggak doyan. Lah orang yang sudah mati ya butuhnya doa, sedekah atas nama orang tua. Kadang yang nggak kerasa itu sedekah yang kecil-kecil itu. Misalnya kayak di perapatan pertigaan depan Pak Oga kita ngasih 2.000. Dalam hati cek buat almarhum orang tua. Enggak banyak, cuman kan terus-terusan. Ya enggak terasa ya, kadang lagi di mobil di perapatan lampu merah 5.000 niatin
Kalau yang punya bapak, punya ibu, atau orang-orang terdekat kita yang sudah tidak ada. Nah, itu ya cara kita nolongi orang yang nggak ada, orang sudah meninggal tadi. Wa ra'aitu, dan saya melihat tariqan, jalan tawilan yang panjang. Tariq itu jalan, tawil panjang. Ai masafatan, jarak tempuhnya ba'idatan, jauh, fil akhirati, untuk menuju akhirat. Di alam kubur itu sambil menunggu datangnya kiamat. Lah kalau hari ini dikubur, besok kiamat, ya cuma sehari di kuburan. Di alam kubur, bukan di kuburan. Lah kalau hari ini dikubur kok 100 tahun lagi, ya 100 tahun lagi di alam kubur, ya tergantung. Walaisa ma'i zatun, walaisa, dan tidak ada ma'i untukku zatun, sangu. Indonesianya apa sangu? Bekal, bekal ya. Yu'inuni, yang akan membantuku ala tilkal masafati, dalam perjalanan yang sangat jauh itu. Kata Ibrahim bin Adham, perjalanan akhirat itu jauh, tapi saya nggak punya bekal. Wa ra'aitu, dan saya melihat, saya tahu al-jabbar, Allah yang maha perkasa. Ai alladzi yuqahhir, yang nanti akan mengadili al-ibadah, para hamba-hambanya, ala kulli ma arada, dari setiap yang diinginkan. Qadiyan, sebagai pengadil, sebagai hakim. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah itulah yang akan mengadili seadil-adilnya. Kalau di dunia ini ya KUHP, kasih uang habis perkara. Kalau nggak ada uang ya biar menang, biar bener ya tetap kalah. Bahkan kadang ada bercandaan, orang kehilangan ayam lapor polisi, ongkosnya kambing. Orang kehilangan kambing, ongkosnya sapi. Orang kehilangan sapi, ongkosnya mobil. Kadang ya lapor juga percuma. Ya tadi itu KUHP, kasih uang habis perkara. Kalau kata lagunya Roma Irama, yang benar di penjara, yang salah. Gimana Pak Idris? Kalau saya lagu Roma Irama langsung teringat Pak Idris. Yang benar di penjara. Gimana Pak Idris? Yang salah tertawa, sungguh mata dunia. Tatile ya, nenteng ceret ya, tatile. Oh bikin kopi nenteng ceret. Hilang lagi kan. Qadiyan, dan menjadi pengadil, menjadi hakim. Walaisa, dan tidak ada li untukku hujjatun, yang membela. Hujjah, kalau dibaca hajjah itu orang yang berangkat haji. Kalau hujjah itu pembela. Quran itu bisa hujjatun lana wala hujjatun alaina. Di doa yang khatam Quran itu, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Terus minhuma nasina wa 'allimna, minhuma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Jadilah Quran itu sebagai pembelaku. Tapi apakah nanti pertanyaannya, Quran mau nggak belai kita? Gitu. Kita mohonnya itu waja'an, dan jadikanlah lana untuk kami Quran itu hujjatan, sebagai pembela. Ya pertanyaannya,
Misalnya Quran tolongin, kata Quran, ogah, lu nggak pernah nyentuh gua, lah ogah, lu gua nyuruh ngalor, lu ngidul, ogah, takutnya begitu ya. Kalau doa itu kan, yaitu waj'alhu lana hujjatan, ya Allah, jadikanlah Quran itu sebagai pembela. Ya, kalau orang diadili itu kan ya ada saksi yang meringankan. Nah, kita ngarepnya itu Quran menjadi yang meringankan. Nah, bulan Ramadan ini bulannya Quran. Aduh, saya belum bisa baca Quran, yo sebisa-bisanya. Kalau kata Kiai Anwar Zaid, yo kul huwa boleh baca kul huwa aja sebanyak-banyaknya. Saya dulu punya mbah. Yo, orang dulu kan jarang orang yang bisa baca Quran itu. Mau belajar pandangan matanya udah enggak nih, udah sepuh, udah 70-an. Yo itu bacaannya wiridannya ya kulhu aja. Dari maghrib sampai isya itu enggak pernah keluar kamar. Baca kulhu aja. Lah ternyata pas beliau sakit itu bilang ke saya, manggil saya kan Mat, nanti kalau saya mati itu yang di bawah amben itu ada kerikil, nanti tolong kuburin ke masukin ke kuburan saya. Saya tanya, apa itu Mbah? Itu setiap kerikil satu itu saya bacain kulhu 10 kali. Ternyata di bawah itu pas dikarungin 2 karung lebih. Berarti baca kulhunya udah berapa ribu kali. Orang tua zaman dulu ya, kalau kita ya nggak kuat ya. Maghrib sampai isya nggak pernah keluar. Biar siapa yang datang, biar cucunya siapa yang datang ya dicuekin. Ntar kalau habis isya baru jumpai. Itu. Beliau itu dulu ngaji di Rembang, di tempatnya Gusmus itu, bapaknya Gusmus, masih dulu belum Gusmus. Yaitu diajarin fidah itu tebusan. Orang-orang dulu yang rata-rata kan yang ibadah itu kan jarang ya orang-orang dulu. Mau nebus, mau kodok ya bingung hitungnya. Ngodok sholat bingung hitungnya, ngodok puasa bingung hitungnya. Ya wes sebisa-bisanya niati yaitu tadi fidah namanya. Baca qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Sebagai yang Qur'annya enggak begitu mahir ya wis baca itu aja. Sebisa-bisanya, sekuat-kuatnya. Mumpung ini sekarang bulan Ramadan. Ya siapa tahu nanti kalau enggak Quran semuanya ya kulhu lah yang bela ya. Kulhu. Atau dalam hadis yang itu surah Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ada riwayat yang panjang, ada seorang yang fasik. Fasik itu orang yang demen berbuat maksiat. Tapi ia pengamal surah itu. Surah Tabarok. Surah Al-Mulk. Lah ketika ia meninggal, nah ini terjadi perdebatan antara malaikat azab dan malaikat rahmah. Malaikat azab yo pengen ngantemin dia kelakuannya kayak gitu. Tapi malaikat rahmah, wah gak bisa. Orang ini ngamalin satu surah yang ada dalam Quran. Yo artinya malaikat debat yo pengadilnya, hakimnya Allah. Begitu lapor kepada Allah yo dimenangin malaikat rahmah. Itu mengamalkan satu surat tadi yang surah Al-Mulk awal juz 29. Lah kalau Al-Mulk kita nggak bisa ya kulhu lah, kulhu gampang kulhu. Artinya ma yadullu ala sihhati dakwaya. Yang dimaksud dengan hujjah itu adalah sesuatu yadullu yang menunjukkan ala sihhati dakwaya, atas kebenaran doa-doaku atau permohonanku atau kelakuanku. Artinya kan hujjah atau dalil atau pembela itu tadi. Nah ini jawaban dari Ibrahim bin Adham ketika ditanya kenapa milih zuhud. Dia bilang kuburan itu serem. Makanya saya nyari temen, temennya amal itu. Kemudian perjalanannya jauh, maka saya nyari ongkos buat perjalanan. Dan Allah Maha Pengadil, sementara saya nggak punya saksi meringankan. Makanya memilih untuk jalan zuhud itu tadi. Ibrahim bin Adham. Wal maqalatu tsaniyah wassalasun, maqalah yang ke-32, wallahu a'lam bissawab.